wabarakatuh. Apa kabar Sobat Riung semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, mudahkan rezekinya, dan melancarkan semua urusannya. Amin. Baik, kali ini saya akan coba membagikan menurut pengalaman saya ya. Menurut pengalaman saya disclaimer dulu, ini adalah pengalaman saya, dan mudah-mudahan ini nanti akan berguna bagi teman-teman guru, mungkin tenaga pengajar, mungkin praktisi musik juga yang sama bergelut di dunia anak gitu ya, atau mungkin adik-adik mahasiswa juga yang ngambil prodi kesenian mungkin ya. Mudah-mudahan, amin. Oke, apa sih tema kita malam ini? Temanya adalah 3 langkah membentuk paduan suara anak. Ya. Saya pikir 3 langkah ini sangat penting sekali gitu. Setidaknya ini adalah pengalaman saya ya. Yang pertama adalah pastikan anggotanya ada. Ya, karena tidak mungkin kita membuat paduan suara tidak ada anggotanya gitu. Nah, kalau cuma 2 atau 3 mungkin jadinya duo atau trio gitu kan. Oke, nah setelah yang pertama ada itu sudah, kita masuk ke bagian yang kedua adalah bagi 2 kelompok anak berdasarkan tinggi badannya. Nah, mungkin ini kedengaran agak aneh ya, kok berdasarkan tinggi badan gitu. Nah, alasan saya begini, alasannya adalah ketika anak nih contoh ya, yang tinggi badannya tidak terlalu tinggi, katakanlah kecil gitu, dia berdiri di belakang temannya yang tinggi badannya melebihi dia. Nah, tentu itu akan tidak enak sekali dilihat gitu kan, view-nya nggak dapet gitu. Jadi ketika mereka berbaris bernyanyi itu, nah minimal seperti biasa ya, yang tinggi badannya mungkin agak kurang tinggi itu selalu di depan gitu ya. Jadi yang dengan postur yang agak tinggi, anak itu biasanya taruh di belakang. Kita taruh di belakang. Nah, itu maksud saya, view-nya itu adalah begitu. Jadi ketika mereka mulai berbaris, membentuk formasi gitu, dan mulai bernyanyi tuh, view-nya dapat ketika kita pandang mereka tuh dari katakanlah dari bawah panggung tuh enak dilihat gitu. View-nya dapat itu. Nah, kemudian kenapa sih ya saya berani untuk melakukan itu, membagi anak itu berdasarkan tinggi badannya? Karena alasan berikutnya adalah range vokal anak, terutama anak SD itu di range yang sama, mau laki-laki atau perempuan, kalau kita ukur tuh range-nya sama ya. Baru mungkin agak berbeda ketika mereka, terutama yang laki-laki ya, yang laki-laki baru akan berbeda suaranya ketika masuk SMP gitu, ketika pertumbuhan badannya secara alami itu mengalami pertumbuhan gitu. Nah, biasanya juga di daerah pita suaranya itu agak melebar gitu. Nah, kalau kita kenal dengan istilahnya, biasanya tuh agak, ini anak puber nih, suaranya udah gede gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau di level anak SD biasanya range-nya masih sama. Jadi kita aman untuk membagi anak berdasarkan tinggi badannya saja gitu. Kemudian langkah yang ketiga adalah memberikan
pemahaman kepada mereka, ke anak-anak ini, bahwa mereka adalah tim. Jadi ketika mereka bernyanyi, mereka adalah satu tim. Tidak dilihat siapa yang paling bagus suaranya, ya, atau yang paling jelek suaranya, enggak. Kita memang latih untuk main di notasi yang sama gitu. Misalnya kita bagi 2 suara, nah mereka yang fokus di suara satu ya suara satu, yang 2 ya 2 gitu. Cukup dengan begitu saja gitu. Jadi untuk langkah membentuk paduan suara anak di level ini, di level anak SD itu sebetulnya tidak terlalu sulit gitu ya. Baru akan agak susah tuh ketika kita ke SMP. Nah di SMP itu mereka lebih ada suara bass. Nah sedangkan di tingkat SD kita nyari suara yang agak alto aja susah. Maksudnya yang agak rendah itu agak susah gitu. Jadi syukur-syukur untuk suara, ketika kita bagi suara nih minimal tuh dua suara. Jadi ada kalanya dalam komposisinya, aransemennya kita buat tuh biasanya ada yang lurus dulu di notasi yang sama, kemudian di bar berikutnya baru akan pecah suaranya menjadi 2 tuh. Nah 2. Kemudian mungkin di akhir akan ada teknik dalam paduan suara tuh kanon. Ya kanon itu satu teknik bernyanyi dalam paduan suara ya, yang saling saut bersautan. Dia terus bersautan. Nah, itu namanya teknik kanon. Begitu. Jadi 3 langkah ini saya pikir sudah cukup untuk membentuk satu kelompok paduan suara anak. Yang pasti tetap diberikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka adalah tim gitu. Yang paling penting itunya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat Reung semuanya. Silahkan bagikan video ini jika ini benar-benar bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen di sini. Terima kasih semua yang sudah mendukung channel ini agar tetap eksis. Mudah-mudahan ke depan channel ini akan banyak terus membuat karya lagi. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, semangat berkesenian.